Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nona. Terima kasih. Lanjut. Bab 416-420. Ye Junlin sama sekali tidak menganggapnya serius. Apa yang harus dia lakukan? Li Ziran tampak kecewa beberapa saat dulu. Ye Junlin harus segera mencari solusi ketika terjadi sesuatu, dan dia tidak akan pernah menundanya hingga hari berikutnya. Tapi sekarang kekuatan Ye Junlin hilang. Saat ini, dia masih merokok. Sebelum tidur, Ye Junlin menerima panggilan misterius. Ternyata Wang Meiki yang menelepon. Ini di sini untuk menambah penghinaan terhadap cedera. Apakah bos Ye nyaman sekarang? Terkikik, Wang Meiki tertawa seperti lonceng perak. Senyuman di sudut bibir Ye Junlin semakin dalam. Hanya itu yang bisa kamu lakukan? Menggelitik saja tidak cukup. Aku tidak bereaksi sama sekali. Hahaha. Kamu berani keras kepala. Apa kamu tidak mengerti? Apa kamu mirip? Wang Meiki mencibir. Tunggu. Kamu tidak akan bisa bergerak satu langkah pun mulai besok. Sangat mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu datang berlutut dan memohon padaku, berbaring di depanku seperti anjing. Aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kalau tidak, sama sekali tidak ada tempat bagimu untuk tinggal di Hangzhou. Wang Meiki tertawa, betapa menyegarkannya menghancurkan hidup seseorang. Terutama musuhnya sendiri, yang dulunya eksistensi superior. Sangat senang, Ye Junlin tersenyum. Kalau begitu tunggu saja, mari kita tunggu dan lihat. Wang Meiki mengganti topik pembicaraan dan berkata, sayang sekali, Lu Yunting meninggal. Jika tidak, dia akan dimasukkan. Mendengar kata-kata ini, niat membunuh yang haus darah melintas di mata Ye Junlin. Sikap tidak hormat terhadap orang yang sudah meninggal. Kematian pengadilan, hari kedua, Ye Junlin pergi ke Yunting Group seperti biasa. Tapi begitu dia tiba di perusahaan, semua orang menatapnya dengan mata aneh. Wu Shen mencondongkan tubuh ke depan Ye Junlin dan bertanya dengan suara rendah, Saudara Ye, apakah kamu telah ditipu, Batang? Hehe, aku akan mengurusnya. Ye Junlin mengangguk. Tidak semua orang berpikiran jernih seperti Wu Shen. 80 hingga 90% orang menganggap wawancara Wang Meiki benar. Orang-orang tingkat tinggi itu semua memandang Ye Junlin dengan tatapan mata yang dalam, jijik. Biasanya mereka menutup mata, tapi sekarang berbeda. Ye Junlin, apakah kamu masih punya wajah untuk datang ke perusahaan? Ayo, jangan mempersulit kami, benar. Sekali, meski Yunting Group didirikan belum lama ini, bagaimana budaya perusahaan kita bisa dibiarkan dicemari oleh orang-orang kotor seperti Anda? Fang Ziqing semakin sakit kepala, karena puluhan pejabat tinggi bersatu untuk membuatnya memecat Ye Junlin. Fang Ziqing terpaksa mengadakan pertemuan dan pemungutan suara untuk memutuskan apakah Ye Junlin akan tinggal atau tetap. Sebisa mungkin bayangkan, sebagian besar orang Ye Junlin terpaksa pergi. Fang Ziqing kesulitan menemukan Ye Junlin dan memberitahunya berita pemecatannya. Hei, hanya itu yang bisa kami lakukan untuk saat ini. Saya akan mencari tahu nanti. Fang Ziqing juga sangat bersalah. Tidak apa-apa, Ye. Junlin akhirnya meninggalkan Yunting Group. Awalnya dia sibuk dengan pertemuan promosi investasi, tetapi Yunting Group tidak bisa datang. Semuanya baik-baik saja. Ketika berita kepergiannya keluar, seluruh Yunting Group bersorak. Itu hanya soal menyalakan petasan dirayakan. He Tian-Tian, Fu Yuxiang dan yang lainnya tersenyum tak berdaya. Kalian seharusnya berpuas diri saja. Saat dia kembali, dia akan memecat kalian semua. Ye Junlin datang ke pusat konvensi dan pameran Suzhou Hangzhou untuk melihat tata letak tempat tersebut. Orang-orang terkait yang bertanggung jawab mengetahui identitas Ye Junlin dan ketakutan. Pak Ye, sejauh ini kami telah menerima lamaran dari 74 perusahaan besar.
dan jumlahnya masih terus bertambah. Ini daftarnya, silakan dilihat. Ye Junlin memeriksanya, dan memang menarik banyak perusahaan besar. Ngomong-ngomong, Pak Ye, stasiun TV Suhang dan beberapa media ingin melakukan wawancara di tempat tersebut, dan ingin mempublikasikan dan melaporkannya terlebih dahulu. Bisakah Anda melihatnya? Tanya penanggung jawab. Iya, yuk kita promosikan lebih banyak lagi. Semoga bermanfaat. Ngomong-ngomong, siapa reporter yang diwawancarai Suhang TV? Tanya Ye Junlin santai. Oh, coba saya periksa. Itu reporter bernama Wang Meiki. Kata penanggung jawab. Ye Junlin tidak berbicara, hanya tersenyum. Jalan musuh sempit. Saat ini, Wang Meiki dan banyak pihak media sedang menunggu di luar venue. Dia baru saja mendapat kabar, Ye Junlin dipecat oleh Yunting Group. Wang Meiki sedang dalam suasana hati yang sangat bahagia. Menyegarkan, dia mencibir dan berkata, Ye Junlin, ini baru permulaan, dan kesulitanmu akan datang nanti, kemungkinan besar kamu bahkan tidak bisa membeli air dan beras, dan kamu akan mati kelaparan di jalanan Suzhou dan Hangzhou. Hahaha, memikirkan hal ini, Wang Meiki tidak bisa menahan tawa. Apa yang terjadi dengan Sister Majestic? Beberapa rekannya bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa, hanya menghancurkan mantan musuh. Biarkan dia tidak punya tempat tujuan. Mata bahagia Wang Meiki menyipit menjadi bulan sabit. Itu benar-benar acara yang membahagiakan, semua orang menggema. Baiklah, aku akan mengundang semua orang untuk makan malam sebentar lagi. Wang Meiki sedang dalam suasana hati yang baik. Oke, kata pimpinannya boleh masuk dan wawancara. Tapi beberapa hal yang dilarang tidak boleh dilaporkan, loh aturannya. Kata staf pusat pameran, dimengerti, mengerti. Semua orang mengambil peralatan dan segera memasuki tempat tersebut. Wang Meiki mendatangi staf dan bertanya dengan genit, Saudaraku, kamu sudah lama membicarakan tentang pemimpin yang mana? Kurang dari BR lebih besar dari, jangan katakan itu. Pemimpin ini benar-benar bertanggung jawab. Datang dan lihat langsung tata letak tempat tersebut. Dia adalah wakil pemimpin Suzhou dan Hangzhou yang bertanggung jawab atas pertemuan promosi investasi ini. Saya baru saja melihat-lihat dalam hal itu. Dia masih sangat muda, kurang dari 30. Ayo pergi. Kata anggota staf. Mendengar ini, mata Wang Meiki berbinar tajam. Bukankah ini tugas yang diatur Tai Li untuk dirinya sendiri? Tidak menyangka pemimpin misterius Ye ini akan datang hari ini. Maka hari ini adalah kesempatan bagus, saya harus mewawancarai pemimpin Ye ini. Jika kondisi memungkinkan, Wang Meiki pun ingin punya sedikit cerita romantis. Bagaimanapun, seorang pemimpin yang berusia kurang dari 30 tahun. Pasti muda dan menjanjikan. Setelah sampai di venue, semua orang terlibat aktif dalam pekerjaannya. Profesionalisme Wang Meiki masih sangat kuat, gantung dan kalahkan rekan lain yang hadir. Dia adalah orang pertama yang menyelesaikan tugas tersebut. Tapi dia tidak pergi, tapi berkeliaran di sekitar tempat tersebut. Sejak dia memasuki tempat tersebut, dia melihat sekeliling. Tujuannya adalah untuk menemukan pemimpin Ye itu. Tapi setelah melihat sekeliling, tidak ada satupun yang cocok. Saya khawatir pemimpin Ye ada di belakang. Jadi setelah dia berbalik, dia datang ke belakang panggung. Ada terlalu banyak ruangan. Wang Meiki mulai mencari satu persatu. Setelah menemukan puluhan kamar, dia membuka pintu, dan akhirnya ada banyak orang di dalamnya. Semua orang mengepung seorang pemuda. Lihatlah gaya dan auranya. Wang Meiki yakin ini adalah pemimpin baru Ye. Namun saat dia melihat punggung pria itu, dia merasa sangat familiar. Sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Wang Meiki sangat bersemangat, tapi juga sangat khawatir. Sekarang dia telah menemukan pemimpin Ye ini, maka dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Pastikan untuk mewawancarai, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan diam-diam? Saat Wang Meiki melangkah maju, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang.
yang membuat jantungnya berdebar ketakutan. Berbalik, beberapa penjaga keamanan sedang menatapnya. Jangan salah paham, saya Wang Meiki, reporter dari stasiun TV, dan ini ide saya. Wang Meiki segera menyerahkan kartu persnya, dan penjaga keamanan memastikan bahwa itu benar. Sedangkan saya ingin mewawancarai para pemimpin di dalam. Wang Meiki mengungkapkan niatnya, tidak, para pemimpin di dalam tidak akan diwawancarai hari ini. Apa yang mereka bicarakan bersifat rahasia, silakan kembali. Begitu saja, Wang Meiki terpaksa keluar dari belakang panggung. Tapi dia tidak mau. Setelah akhirnya bertemu dengan pemimpin Ye, saya tidak bisa menyerah begitu saja. Saudari Meiki harus pergi, rekan-rekannya yang lain sudah pergi. Desak rekannya, bagaimana kalau begini, kalian pergi makan dulu, aku akan menunggu seseorang di pintu masuk lorong. Wang Meiki datang ke jalan pribadi di pusat pameran. Ini biasanya merupakan jalan bagi para pemimpin untuk datang dan pergi, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Tapi Wang Meiki sudah familiar dengan jalan tersebut, dan telah menunggu di sini. Dia percaya bahwa pemimpin Ye pasti akan pergi dari sini nanti. Saat itu, Anda bisa langsung mewawancarai diri sendiri. Tunggu dan tunggu saja. Wang Meiki hampir tertidur sendirian. Tapi tetap tidak menunggu siapapun. Bagaimana dia tahu bahwa Ye Junlin akan tinggal di sini setelah mengurus semuanya selama 2 hari ini? Saat dia menunggu, Ye Junlin sudah tertidur di sofa. Wang Meiki tidak percaya pada kejahatan, dan menunggu sampai jam 6 atau 7 sore. Namun tetap saja tidak ada seorang pun yang terlihat. Saya tidak bisa menyerah, kesempatan ini terlalu penting bagi saya. Wang Meiki menyemangati dirinya sendiri. Ketika tiba waktunya pulang kerja, Ye Junlin memeriksa dan langsung pergi dari pintu masuk utama. Dia tidak tahu di mana jalan pribadi itu berada. Baru pada pukul 9 seseorang dari jalan pribadi keluar. Saat ini, kaki Wang Meiki akan mati rasa. Wang Meiki segera bergegas dan bertanya, "Maaf, apakah pemimpin Ye keluar?" "Hah, pemimpin Ye sudah pergi," kata anggota staf itu dengan terkejut. Bola mata Wang Meiki hendak terbang. "Apa? Hilang? Kapan kamu pergi? Aku sudah tinggal di sini, kamu menunggu di sini? Kamu tidak akan bisa menunggu pemimpin Ye pergi dari pintu masuk utama. Jam 7 pergi saja." Mendengar ini, Wang Meiki merasa seperti gila. Apa? Dia menunggu di sini dengan bodohnya sepanjang hari? Tapi Wang Meiki tidak mengeluh. Dia akan datang ke sini untuk tinggal besok. Setelah kembali ke rumah, Wang Meiki merasakan sakit punggung. Sedikit marah. "Ngomong-ngomong, Ye Junlin, biarkan aku melampiaskan amarahku padamu hari ini." Wang Meiki mengangkat telepon dan memutar nomor. Insiden Ye Junlin masih bergejolak, dan panasnya belum turun banyak. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba mengungkap istri, ayah mertua, dan ibu mertua Ye Junlin secara anonim, serta tempat mereka bekerja dan tinggal. Untuk sementara, api perang menyebar ke Li Ziran dan yang lainnya. Kebetulan Li Ziran adalah bos grup Dongtian. Banyak orang mulai memboikot grup Dongtian. Semalam, grup Dongtian merugi banyak. Rumah sakit menelepon dan meminta Zhao Yalan untuk beristirahat selama beberapa hari dan tidak pergi bekerja untuk sementara waktu. Efeknya akan buruk. Hal yang sama juga terjadi pada Li Wenyuan. Unit tersebut tidak ingin dia pergi bekerja, jadi dia diskors untuk perbaikan. Setiap orang takut mempengaruhi dirinya sendiri. Segalanya mendidih sedemikian rupa, tidak ada yang memikirkannya. HMPH, bukankah Ye Junlin mengatakan bahwa dia bisa mengatasinya? Itu yang dia lakukan, kenapa semakin besar? Li Wenyuan tersentak marah. Zhao Yalan juga sangat marah. Awalnya, karena alasan Qin Bei-san, dokumennya untuk menjadi direktur telah disetujui. Namun ditunda karena hal ini. Jika ada masalah besar lagi, diperkirakan calon direkturnya akan diganti. Bahkan tidak bisa berangkat kerja sekarang.
Li Ziran dengan cepat memanggil Fang Ziqing untuk menanyakan pemikiran dan pendapatnya. Biarkan saya mencoba berkomunikasi dengan reporter TV Wang Meiki. Jika dia mengambil inisiatif untuk mengklarifikasi, masalah ini akan selesai. Fang Ziqing memutar nomor telepon Wang Meiki. Hei, Tuan Fang, ada apa denganmu? Fang Ziqing berkata langsung, Reporter Wang, saya harap Anda menghentikan apa yang Anda lakukan sekarang dan jangan terus mempermalukan Tuan Ye. Dia cukup menyedihkan sekarang, Wang. Meiki tersenyum menghina. Apakah ini menyedihkan? Bukankah dia memikirkan kesengsaraan ketika dia menghancurkan orang lain? Tuan Fang, apa yang Anda campur tangan? Saya membantu Anda menghilangkan kanker. Fang Ziqing berkata tanpa daya. Yu Gong berkata, kamu benar-benar ingin mengucapkan terima kasih karena telah melakukan perbuatan baik untuk Yunting Group. Tapi secara pribadi, Ye Junlin adalah suami sahabatku. Saya ingin membahas masalah ini. Syarat apa yang kamu inginkan? Wang Meiki mengusulkan. Sendiri syaratnya, bukan tidak mungkin bagi saya untuk berhenti. Syaratnya sangat sederhana. Anda harus membantu saya mengatur wawancara eksklusif dengan Lunang Xuan dan bos di belakang grup Yunting besok. Selama Anda mengaturnya di tempat, saya akan melakukannya batalkan semuanya segera. Dan aku berjanji tidak akan mempermalukan Ye Junlin. Oke, kalau begitu aku akan mencobanya. Fang Ziqing menutup telepon. Setelah memikirkannya, saya masih menelepon Lunang Xuan. Dengar, Tuan Lu, ada yang harus saya lakukan di sini. Qilin di seberang berkata setelah mendengarkan, Tuan Fang ingin dia datang ke perusahaan besok, dan kemudian kita bisa membicarakannya. Dari sudut pandang Fang Ziqing, maksud Lunang Xuan adalah dia menyetujui wawancara. Dia segera memberi Fang Ziqing kembali ke masa lalu. Fang Ziqing berjanji, segera setelah wawancara eksklusif dengan Lunang Xuan dan Lunang Xuan selesai besok, semua komentar yang tidak mendukung Ye Junlin akan segera ditarik. Ziqing benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kali ini. Orang yang paling harus berterima kasih adalah Ye Junlin, kamu menyelamatkannya. Kata Li Wenyuan, dia ingin Ye Junlin berlutut untuk Fang Ziqing. Keesokan harinya, Fang Ziqing tiba di perusahaan lebih awal dan menemukan bahwa Lunang Xuan sudah ada di sana. Ah, Bos Lu, apakah bos besarnya juga ada di sini? Fang Ziqing mencari-cari, dengan sedikit rasa malu di wajahnya. Bagaimanapun, aku akan bertemu gadis impianku. Fang Ziqing biasa memakai riasan tipis, atau bahkan tanpa riasan. Hari ini, saya menghabiskan 2 jam untuk merias wajah. Jangan khawatir tentang ini, bos selalu tahu segalanya, dan dia akan tahu nanti. Qilin tersenyum. Pada pukul 9, Wang Meiki membawa sekelompok besar orang ke Yunting Group. Dia juga terawat dengan baik, tujuannya juga sangat sederhana, untuk menjatuhkan Lunang Xuan dan bos misterius itu. Lakukan apapun, Fang Ziqing secara pribadi membawa Wang Meiki ke kantor Qilin. Reporter Wang, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Presiden Lunang Xuan. Fang Ziqing memperkenalkan. Ketika Wang Meiki melihat Qilin, dia tercengang. Begitu muda, sangat tampan, benar-benar pria paling tampan yang pernah dilihatnya. Halo Tuan Lu, saya Wang Meiki. Seorang reporter TV, saya sangat senang bisa mewawancarai Anda hari ini. Wang Meiki segera melangkah maju, mengulurkan tangan kecilnya yang lembut, dan bahkan mengedipkan mata ke arah Qilin. Keluar, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mewawancarai saya? Tidak ada yang menyangka bahwa Qilin tiba-tiba meraung. Suara ini bahkan membuat takut Fang Ziqing. Senyuman di wajah Wang Meiki dan teman-temannya menghilang seketika. Mereka menatap kosong ke arah Qilin. Ayo, biarkan orang-orang ini pergi. Saat ini, sampah apapun bisa menjadi reporter. Kata Qilin tidak senang. Wu Shen segera tiba dengan sekelompok besar penjaga keamanan dan hendak mengusir Wang Meiki dan yang lainnya. Mengapa? Bukankah Presiden Fang setuju untuk melakukan wawancara eksklusif hari ini?
Apa yang terjadi? Wang Meiki memandang Fang Ziqing. Haha, biar ku jelaskan, stasiun TV boleh datang untuk wawancara, selama reporternya bukan kamu. Kata Lu Nangxuan. Fang Ziqing menunduk, wajahnya pucat. Dia tidak tahu mengapa Lu Nangxuan memiliki opini yang begitu besar tentang Wang Meiki. Baru saja bertemu untuk pertama kalinya, kuncinya adalah jika Wang Meiki tidak diizinkan untuk wawancara, masalah Ye Junlin tidak akan terselesaikan. Tidak mudah bagi Wang Meiki untuk menyetujuinya. Tapi dia tidak bisa mengubah apapun, jadi itu sangat sulit. Karena posisi grup Yunting, Wang Meiki tentu saja tidak berani marah kepada Lu Nangxuan. Tuan Lu, menurut Anda saya tidak enak dipandang, tetapi Yunting Group berhak berbicara, bukan, mungkin bos menerima wawancara saya. Wang Meiki bertanya sambil tersenyum. Qilin tidak berbicara omong kosong, dan langsung menghubungi nomor telepon Ye Junlin dan menceritakan apa yang terjadi. Lepaskan dia. Apakah Anda memenuhi syarat untuk mewawancarai saya? Wang Meiki dan Fang Ziqing sama-sama tercengang saat mendengar suara gemuruh dari telepon. Wang Meiki tidak berani mengatakan apapun, jadi dia hanya bisa pergi. Tapi sebelum dia pergi, dia mencibir pada Fang Ziqing dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan membiarkan Ye Junlin pergi." Ini adalah berita yang sangat menyakitkan bagi Fang Ziqing. Tuan Lu, mengapa Anda mentraktir? Fang Ziqing benar-benar ingin tahu alasannya. Inilah yang diinginkan bos memikirkan. Lu Nangxuan membuat Fang Ziqing berhenti bertanya. Setelah Wang Meiki kembali, dia membalas dendam pada Ye Junlin. Alamat Ye Junlin terungkap, dan bahkan alamat Fang Ziqing di sebelah juga terungkap. Untuk sementara, banyak orang mencoret-coret dan menghina di dinding gedung, dan melemparkan telur dan daun sayur dan lain-lain. Adapun pasangan Li Wenyuan yang tinggal di komunitas lama, mereka tidak berani keluar sama sekali. Ada banyak orang asing di dalam komunitas mereka, dan mereka hanya datang untuk menonton. Mereka tidak bisa keluar, dan mereka akan dirampok saat memesan makanan, untuk sementara. Li Ziran, Li Wenyuan dan yang lainnya benar-benar merasakan tekanan. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan menjadi gila. Bahkan bertahan hidup pun takut itu akan sulit. Kuncinya adalah Ye Junlin pergi lebih awal, dan saya tidak tahu kemana dia pergi. Saat ini, Ye Junlin secara alami berada di pusat pameran. Pemimpin Ye, penuh 300 perusahaan telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam satu hari, di antara mereka, 7 perusahaan super besar dari ibu kota provinsi datang untuk berpartisipasi. Penanggung jawabnya sangat bersemangat, bagaimanapun, hal semacam ini akan membawa manfaat besar bagi perkembangan Suhang. Ye Junlin membalik-balik daftarnya. Dia melihat keluarga Su di ibu kota provinsi dan beberapa keluarga besar lainnya. Jika kamu di sini untuk mengganggu Suhang, aku jamin kamu akan membayar harga yang menyakitkan, mata Ye Junlin berkedip karena kedinginan. Pada saat ini, seorang anggota staf datang dan bertanya, "Pemimpin Ye, stasiun TV Suhang di luar ingin melakukan wawancara eksklusif dengan Anda. Apakah Anda ingin melihatnya?" Ye Junlin bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Reporter itu seharusnya dipanggil Wang Meiki, kan? Hah, bagaimana kamu tahu? Pemimpin Ye, terima, staf itu berkata dengan cemas. Pada saat ini, anggota staf lain datang dan bertanya dengan suara rendah, "Pimpinan Ye, kolumnis saluran budaya TV Suhang juga ingin mewawancarai Anda. Ada juga media ekonomi yang juga ingin mewawancarai Anda." Bersambung.